Halo, salam sipil. Saya Bari. Ini merupakan video pertama saya, di channel yang baru juga dan, pada video ini saya akan membahas tentang mekanika teknik atau mekanika rekayasa. Dan perlu diingat bahwa saya hanya akan membahas secara umum jadi, tidak ada contoh soal, hitungan atau ilustrasi dalam menggambarkan mekanika teknik itu sendiri. Lalu bisa dibilang ini adalah perkenalan awal saya, yang juga baru pertama kali memulai channel ini. Oke, tidak usah lama-lama, langsung saja pembahasan mengenai mekanika teknik. Oke, lanjut untuk bahasan pertama, apa itu mekanika teknik? Mengapa begitu penting untuk teknik sipil? Yes, benar, mekanika teknik sangat penting mengingat mekanika teknik merupakan pondasi atau merupakan nafas dalam analisis struktur suatu konstruksi bangunan, baik gedung, jembatan dan lain-lain. Nah, mekanika itu sendiri adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari perilaku benda, baik dalam keadaan diam atau bergerak, akibat pengaruh gaya-gaya yang bekerja. Kemudian perhatikan bagan, di mana mekanika terbagi dalam beberapa bagian, sebagai berikut. Yang pertama, ada mekanika benda padat, dan dibagi menjadi mekanika benda tegar, atau kaku dan mekanika benda deformasi, maksudnya, benda deformasi adalah akibat dari suatu hal, maka, benda itu dapat berubah bentuk dengan atau tanpa mempertahankan bentuk atau kondisi awalnya. Lanjut, mekanika benda tegar, atau kaku, dibagi menjadi dua, yakni, mekanika benda tegar statika dan mekanika benda tegar dinamik. Juga, dinamik itu sendiri dibagi atas kinematik dan kinetik. Kemudian, mekanika benda deformasi, didukung oleh dua teori dalam hal mempelajari perilaku, daripada deformasi itu sendiri, entah, perubahannya elastis, atau plastis. Lalu, deformasi elastis dan plastis itu, dilihat berdasarkan pada gaya, muatan, beban atau hal, yang bekerja yang sifatnya tetap atau sementara. Nah, itu adalah penjelasan mengenai mekanika benda tegar. Selanjutnya, ada mekanika fluida, namun tidak dibahas, dan fokus saya adalah terkait mekanika benda tegar statik. Berikut akan dibahas mengenai prinsip dasar atau konsep dasar yang digunakan dalam mekanika teknik. Dalam mekanika, dikenal beberapa prinsip dasar, namun, hanya akan disampaikan 3 hukum dasar yang dikemukakan oleh Sir Isaac Newton, yang merupakan fisikawan asal Inggris. Berikut ketiga hukum dimaksud. Yang pertama, hukum Newton 1. Di mana, hukum Newton 1 ini, mengatakan bahwa, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali, ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Contohnya, saat naik mobil yang bergerak cepat, lalu direm, maka, penumpang otomatis terdorong ke depan, atau ketika mobil berjalan pelan, lalu, digas mendadak, maka, penumpang di dalamnya, akan terdorong ke arah belakang. Yang kedua, hukum Newton 2, berbunyi, perubahan dari gerak selalu berbanding lurus terhadap gaya yang dihasilkan atau, bekerja. Dan memiliki arah yang sama dengan garis normal, dari titik singgung gaya benda. Contohnya, kamu punya sebuah mobil mainan, lalu, kamu menarik mobil mainan itu. Maka mobil tersebut akan mulai bergerak, semakin kuat kamu menariknya, akan semakin cepat mobil itu bergerak. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa semakin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatan benda juga semakin besar. Yang terakhir, hukum Newton 3, yang berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar dan berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain, selalu sama besar dan berlawanan arah. Contohnya, saat kamu mendayung perahu atau menggerakkan dayung ke arah belakang, maka perahu akan bergerak ke depan, yang besarnya sama dengan gaya dayung atau disebut sebagai reaksi atas gaya dayung itu sendiri. Oke, itulah jabaran dari ketiga hukum Newton dan, untuk konsep persamaannya juga ditampilkan pada bahasan ini. Selanjutnya, akan dibahas tentang gaya, yang menjadi tolak ukur terhadap suatu benda, konstruksi, atau struktur, baik balok, portal, dan rangka batang, yang mana, gaya itu menimbulkan perilaku daripada yang disebutkan, apakah terjadi lendutan, geser, tarik, tekan atau perilaku deformasi lainnya. Oke, berikut bahasan tentang gaya. Gaya adalah suatu yang dapat menyebabkan benda bergerak atau berdeformasi,
gaya sendiri merupakan vektor yang mempunyai besar, arah, dan titik tangkap. Atau sebagai ilustrasi, lihat gambar pada layar. Macam atau jenis gaya, ada 4 sebagai berikut. Yang pertama, ada gaya koplanar. Yang kedua, ada gaya kolinir. Yang ketiga, ada gaya konkuren. Yang keempat atau terakhir, ada gaya kopel. Dan untuk pengertian daripada gaya-gaya yang disebutkan, dapat dibaca pada tampilan layar ini. Baik, mungkin saya akan bahas nanti, secara terpisah atau mungkin beserta contoh, untuk jenis-jenis gaya yang disebutkan. Selanjutnya, terkait resultan gaya. Resultan gaya merupakan gaya total dari beberapa gaya yang bekerja. Dan beberapa metode yang dapat digunakan untuk menghitung resultan gaya adalah dengan metode jajaran genjang, metode segitiga, dan metode poligon. Untuk kesemua metode yang disebutkan, dapat dilakukan secara grafis maupun analitis. Oke, cukup terkait resultan dan metodenya, dan mungkin pada ulasan berikut juga, saya akan membahas lebih lanjut tentang resultan, dan metode perhitungannya. Oke, sekian untuk bahasan pertama ini, semoga bahasan ini dapat membantu, dan juga, nantikan bahasan-bahasan selanjutnya, serta, jangan lupa dukung channel ini, terima kasih.